الحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتكم. يا ربي بلغ مقام واغفر لنا ما مضى. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الشأن في الكسم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. يا ربي واجعل رجائي غير منكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وأولاده وسمى إلى معلمينا وأساتذتنا خصوصا في معهدنا مركز اللغة العربية وسمى معلمينا كي حجي أحمد الفلسي وسمى إلى كي حجي يوسف محمد وسمى إلى كي حجي أحمد مواد وسمى إلى كي حجي عبد الحارث مغني وأصولهم وفروعهم وسمى إلى المغفور المرحوم المغفور له كي حجي عبد الحميد حسين وسمى إلى المرحوم المغفور له كي حجي مصنف علمي وأصولهم وفروعهم وسمى خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الأستاذ أحمد الفارسي وردي وعصولهم وفرهم أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله, limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini Allah taala kumpulkan kita insyaallah di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah Allah muliakan kita di surganya. Allah kumpulkan kita bersama dengan orang tua kita. Allah taala kumpulkan kita bersama dengan keluarga kita, anak-anaknya kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Adabul Insan.
Ya, karangan daripada kita punya guru Al-Ustadz Ahmad Al-Farisi bin Haji Mawardi. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat. Allah Ta'ala jadikan anak-anak beliau anak-anak yang soleh solehah. Allah jaga beliau dalam ketaatan. Allah Ta'ala berkahkan rezeki dan ilmunya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bab kita pada malam hari ini yang selanjutnya bertemakan ittikhazun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qudwata al-hasanah. Ya, ini dia tema kita. Ajib, luar biasa temanya pada malam hari ini adalah menjadikan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan atau contoh yang baik untuk kehidupan kita. Nah, ini tema kita nih. Makanya yang enggak hadir padahal punya waktu luang, enggak dengar ini kajian, enggak dengar ini ilmu, bisa dibilang rugi. Kenapa rugi? Karena kita pengen terangin kenapa kok Nabi Muhammad yang pantas untuk dijadikan contoh makhluk untuk kita tiru akhlaknya, perbuatannya. Nah, pada malam hari ini insya Allah barangkali nanti setelah kajian kita bisa tiru akhlaknya beliau, perbuatan beliau, perkataan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, di Quran masyhur dalam kalam Allah Ta'ala disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lahum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini dia, sering kalau kita maulid banyak tuh para kiai nyebutin dalil ini nih. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh yang baik, teladan yang baik. Tuh Allah terangin sama kita, antum gak usah nyari sosok yang antum pengen contoh. Siapa-siapa yang gak usah, antum contoh aja langsung. Semua bisa mencontoh. Mau antum pemaksiat, mau antum orang soleh, mau antum orang yang ahli ibadah, tetap tauladannya, kuduahnya yang dicontoh itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu udah paling cakepnya itu. Ya. Jadi nggak usah jauh-jauh kita cari siapa ya yang kiranya aneh tuh kalau mau ngomong pengennya omong-omongannya kayak dia. Kalau aneh pengen berbuat kayaknya aneh pengen berbuatnya kayak dia. Antum gak usah bingung siapa yang perlu antum contoh, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah jauh-jauh. Ya, maka luar biasa. Ya, ini akhlak baginda Nabi besar Muhammad, baik perbuatan, baik perkataan itu Allah Ta'ala puji. Juga di dalam ayat yang lain Allah sebutkan wa innaka la ala hulukin azim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul beliau di atas akhlak yang sangat agung. Jadi akhlaknya bukan sekedar akhlak biasa, tapi benar-benar paling agung. Akhlak yang luar biasa, begitu adabnya, begitu akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat dikatakan, An Aisyah radhiyallahu anha qalat zalika fi wasfin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah istri beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mensifatkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat bertanya sama Sayyidatuna Aisyah, "Fakultu ya ummal mu'minin, wahai ibundanya orang-orang mukminin, anba'ini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Coba dong kasih tahu saya tentang akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wow. Sayyidatuna Aisyah enggak jawab yang panjang kalam, kagak. Ya, beliau tanya lagi sama orang yang nanya, "Antum pengen tahu akhlaknya baginda Nabi?" "Pengen." Alasta taqra'ul Qur'an? Ente baca Quran enggak? Digituin. Ente baca Quran enggak? Nanya nih, akhlaknya baginda Nabi gimana sih? Dibalikin sama Sayyidatuna Aisyah, kata beliau, "Antum baca Quran enggak?" Dijawab, "Na'am, ana baca Quran." Kata Sayyidatuna Aisyah, qalat fa inna hulukun Nabi sallallahu alaihi wasallam kanal Quran. Ketahuilah bahwasanya akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an sendiri. Itu luar biasa. Al-Qur'an mulia enggak? Mulia. Akhlaknya Nabi mulia di antaranya. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan maknahu al-amalu bihi wal wukufu inda hududihi wa ta'addubu bi adabihi wal i'tibaru bi amsilihi wa qasasihi wa tadabburihi wa husni tilawatih. Ya, jadi Imam Nawawi mengatakan bahwasanya kenapa sih Sayyidatuna Aisyah mengatakan akhlaknya Nabi itu Quran? Ya, karena Nabi itu berbuat, Nabi itu berkata, itu isinya sesuai dengan perintah Allah terhadap apa yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an.
Yang kedua, Nabi tidak mengamalkan apa saja yang telah menjadi batasan-batasan di dalam Al-Quran. Kalau seandainya Allah melarang, maka Nabi nggak bakal ngerjain yang itu. Itu semua tercantum di dalam Al-Quran. Yang ketiga, adabnya Nabi kita Muhammad SAW itu adab-adabnya sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran. Makanya Sayyidatuna Aisyah beliau mengatakan akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Antum baca Quran, maka kalau ada perintah, kalau ada larangan, Nabi itu begitu. Gitu. Gak usah jauh-jauh. Makanya ditanya, antum baca Quran gak? Kalau antum baca Quran, antum bakal tahu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dalam Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, yang pertama disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Di kita dengar biasanya di mana nih? Salat tarawih, ya. Walizakati fa'ilun gitu. Nah, ini dia. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Beliau mengatakan faqalat hakaza kana huluku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutin ayat. Bacakan tadi kata beliau, Sayyidatuna Aisyah mengatakan ahlaknya Nabi itu Quran. Dalam ayat Al-Quran disebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Apa itu orang mukmin? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan atau perkataan yang enggak ada faedahnya. Enggak ngomong kecuali omongannya manfaat, itu orang mukmin jadinya. Walladzina hum lizakatil fa'ilun. Orang mukmin adalah orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang menjaga daripada kemaluannya. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Beliau mengatakan faqalat hakadza kana huluku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuh yang tadi disebutin, salatnya khusyuk, ya. Terus apa lagi? Bayar zakat, jaga daripada kemaluan, meninggalkan perkataan atau perbuatan yang enggak ada faedahnya. Itu semua adalah akhlaknya bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan kana hulukuhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Quran. Ya, bahkan di dalam ayat lain Allah berfirman, huzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Ya, dikatakan ini ayat dalam makna tafsirnya ada yang mengatakan hazihi ahlaku amara Rasul sallallahu alaihi wasallam ilan nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu tuh huzil afwa, ambillah maaf ya Rasul. Itu Allah ngajarin sama Nabi bahwasannya Nabi itu diperintahkan sama Allah untuk maafin perbuatan kejamnya orang-orang kafir sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang didik Nabi? Allah langsung, ya. Makanya Nabi bilang, "Adabani Rabbi," telah mendidik Tuhanku atas diriku. Atau maknanya allamani riyadatan nafsi. Allah ngajarin saya untuk mendidik daripada jiwa saya. Wa mahasinal akhlaqi. Allah juga ngajarin saya tentang akhlak-akhlak yang baik, zahir wal batin. Itu dia. Nabi kita Muhammad langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, balik lagi ke tema bahwasannya kalau kita pengen cari contoh, pengen cari qudwah teladan, maka jadikanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Itu dia. Karena dikisahkan ini dia. Pernah ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau lagi ngobrol sama Nabi, dia baper. Oh, bayangin, ngobrol sama Nabi dia baper. Kenapa kok bisa baper? Ini enggak ada. Kalau kita lihat sedikit mungkin orang yang jarang kayak gini nih. Nabi kalau orang ngomong, kalau sahabatnya ngomong, Nabi bakal tatap dia. Nabi bakal dengerinnya itu seakan-akan dia itu orang yang paling spesial. Makanya orang kalau ngobrol sama Nabi baper dia. Seakan-akan dalam hatinya, kalau aneh yang cerita, kayaknya Nabi fokus banget dengerinnya. Jangan-jangan aneh orang yang paling Nabi cinta. Tuh. Padahal Nabi sama semua sahabatnya begitu. Tuh Nabi. Mau capek, tetap sama begitu. Orang cerita diperhatiin. Coba kalau kita. Paling 1-2 orang kita terima atau kita dengerin ceritanya. Bang, gue mau curhat begini. Iya kita dengerin. 2 orang dengerin. Ketiga, keempat, kelima. Gerutu kita dalam hati. Aduh, kapan nih kelarnya nih orang? Kapan ceritanya
Ceritanya masalah duit mulu, ceritanya masalah utang mulu, ceritanya masalah maksiat mulu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak. Setiap ada yang cerita sama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua dibikin baper. Ya, kenapa baper? Karena saking diperhatiin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada begitu kita? Belum ya. Tapi kalau mau praktek silakan. Kalau mau praktek silakan. Cuman memang susah. Ya, dalam hadis lain juga dikatakan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza safaha rajulan la yanza'u yaduhu min yadihi hatta yakuna ar-rajul huwallazi yanza'u yadahu. Tuh ya. Nabi suatu hari kalau salaman namanya sahabat, kalau jabat tangan namanya sahabat. Nah, ini lihat nih. Jabat tangan ini di antara faidahnya itu banyak. Di antaranya antum kalau ada masalah sama orang, antum jabat tangan dah. Guru kita ngajarin kalau habis sholat tuh biasanya tuh bil khusus di antara isya itu jabat tangan. Kenapa? Karena kalau ada hati kita kotor sama jamaah yang lain atau sama orang lain, dengan berjabat tangan insya Allah tuh hilang gua. Ya, kadang orang kalau lagi musuhan dia nggak mau, hatta jabat tangan kagak mau. Tapi kalau habis sholat kita jabat tangan, insya Allah tuh rontok penyakitnya. Tuh. Nah ini akhlaknya Nabi luar biasa. Kalau Nabi salaman ame sahabatnya itu kan jabat tangan kan. Di sini dikatakan la yanza'u yadahu. Nabi nggak pernah nomor satu mencabut tangannya dari itu sahabat. Hatta yakuna ar-rajul huwallazi yanza'u yadahu. Sampai itu orang yang jabat tangan sama Nabi dia bosan sehingga dia duluan yang lepasin. Tuh luar biasa. Jadi yang ngelepasin pertama kali siapa? Sahabatnya, bukan Nabi. Bahkan ada diceritakan, cuman aneh lupa namanya. Itu guru pernah ceritain bahwasannya ada orang yang pengen ngetes. Aneh pengen ngetes Nabi. Aneh pengen salaman sama Nabi Muhammad SAW. Itu pengen lama-lamaan. Pokoknya aneh pengen Nabi yang lepas lebih awal. Ternyata pas dites sama dia, ternyata enggak. Tetap aja Nabi enggak ngelepas tangannya dia sampai dia sendiri yang ngelepas tangannya. Oh, ada yang begitu? Kagak juga. Jarang, kalaupun ada jarang. Mau ngetes gitu misalkan aneh pengen niru akhlaknya Nabi, salaman sampai sini. Asul salaman sama aneh. Aneh mau ngetes ah. Ya, sehingga kalau sampai markas dilepas gak ya tangannya misalkan. Terus tuh sampai jalan tuh jabat tangan kita bisa enggak? Enggak. Tapi Nabi begitu. Nabi begitu. Ya, juga dikatakan wala yusrifu wajhahu an wajhihi hatta yakuna ar-rajul huwallazi yasrifu wajhahu. Juga Nabi enggak pernah tuh memalingkan wajahnya sebelum orang yang ngobrol Nabi, dia duluan yang malingin wajahnya. Tuh. Ya kalau cerita Nabi dengerin. Sampai dia kelar enggak dibatasin waktunya. Sampai dia kelar. Ente udah kelar cerita? Belum ya Rasul, lanjut lagi. Ayo Anda dengerin lagi itu Nabi. Cerita misalkan 1 jam. Siapa orang yang kuat dengan cerita 1 jam? Apalagi ceritanya curhatan, utang. Habis itu Nabi tawarin sama dia. Antum cerita udah kelar? Belum ya Rasul. Cerita lagi. Lanjut gak apa-apa sama Nabi itu. Pantas gak dijadiin qudwah? Pantas gak dijadiin teladan? Pantas banget. Karena gak ada lagi yang begitu tuh. Jarang. Antum ngikutin akhlaknya Rasul, antum luar biasa. Dicinta sama Allah. Ya. Kalau kita kejauhan, itu kan Rasulullah. Yang ngajarin adab langsung Allah. Ya nggak apa-apa kalau antum kejauhan. Makanya apa? Makanya kita punya guru. Kalau buat antum kayaknya kalau nyontoh Rasul berat, ya hati kita nggak sama kayak hatinya Rasulullah gitu. Karena Rasul Allah jagain, Rasul Allah langsung yang didik. Ya udah, antum cari guru yang guru tersebut sanatnya nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akhlaknya pun yang dikeluarkan daripada perbuatan perkataan itu sesuai dengan perbuatan dan perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum contoh guru antum tuh kalau udah ketemu gitu. Alhamdulillah anda punya guru kita Ustaz Ahmad Al-Farisi Mawardi. Di antara akhlak beliau, contoh yang mesti kita ambil kalau kita pengen contoh beliau itu di Majelis Mahya, murid beliau ratusan. Ada 200. Ya, ada 200-an lebih. Itu satu akhlak beliau yang luar biasa perlu kita contoh apa? Beliau itu tahu semua nama jamaah yang hadir pada malam hari itu. Jadi beliau tuh jamaah Mahya tuh 200-an orang, beliau hafal namanya. Ya, jadi sama kayak kasusnya kayak Nabi. Orang kalau lagi cerita Nabi dengerin pasti dalam hatinya, oh saya
orang yang paling didengar sama Nabi kalau cerita. Sama guru kita kenapa kok bisa hafal tuh nama-nama jamaahnya? Ya, karena jamaah juga di sisi lain hatinya pasti berkata, "Oh, guru masih ingat nama aneh nih." Tuh. Padahal kita mungkin udah jarang ngaji karena di mahnya nggak kelihatan. Cuman nama kita dikenal sama kita punya guru. Begitu kita datang, ahlan disebut nama kita. Selamat datang gitu. Itu di antara daripada akhlak kita punya guru. Kalau bisa kalau kita hadir majelis, apal tuh nama teman-teman kita itu gitu. Boleh contoh, boleh banget dicontoh. Mudah-mudahan kita bisa meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para guru-guru kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Balik lagi, siapa yang mesti dijadiin contoh? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita punya guru yang sanadnya nyambung sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan contoh yang lain, jangan contoh yang sebaliknya. Ada orang kaya hasil main judi, kaya hasil jual homer, kaya hasil ngelakuin perbuatan haram. Aneh pengen kayak dia. Gak bisa, salah. Jangan contoh yang begitu, jangan. Kenapa? Karena yang namanya perkara yang haram gak bakal bikin kita jadi sukses. Balik lagi, punya guru makanya. Jangan sampai salah paham. Jangan sampai dia aja maksiat kaya, dia aja maksiat punya istri, dia aja maksiat banyak temennya. Aneh mau contoh dia aja. Tanya guru kita, boleh gak contoh dia? Jelas-jelas gak boleh, apalagi itu haram. Nggak bakal bisa. Karena yang namanya kaya sebab judi itu nggak bakal bikin kita sukses. Yang ada ujung-ujungnya bikin kita jadi stres. Ya, tulis tuh, judi kagak bakal bikin kita sukses. Yang ada bikin kita stres. Ya, tinggalin. Ya kan Nabi bilang, kullu ma nahaitukum fajtanibuhu. Setiap apa yang aneh larang, buru-buru tinggalin. Wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Rahmatnya Nabi. Tapi kalau apa yang aneh perintahin, ente kerjain deh yang ente mampu. Ngaji tuh enggak seminggu kan kita ngaji. Kapan ngajinya? Malam Sabtu doang sama malam Selasa, semampu kalian. Tuh. Tapi giliran urusan maksiat, fajtanibuhu, jauhin buru-buru. Ya. Ada tuh banyak orang cerita sama anak pribadi juga, diantaranya cerita katanya aneh capek hidup kagak bener. Aneh capek begini-begini mulu, ya. Cuman apa? Cuman ketika kita kasih jawaban dia nggak mau ikutin. Nah ini salahnya dia. Nah, misalkan dia nanya, gimana ya? Aneh ini hidup udah bosan banget, masalah mulu, utangnya banyak, orang tua ngomel mulu. Aneh jawab sama dia misalkan, kalau antum pengen hijrah, antum perbaikin sholat, antum perbaikin akhlak, antum cari pergaulan yang baik. Ya. Jadi jawab, kayaknya aneh nggak bisa dah. Itu bestie banget tuh aneh, tongkrongan itu tuh nggak bisa aneh tinggalin. Aneh kan? Mau benar, mau hijrah dari yang buruk ke yang baik, dikasih tahu ente perbaikin pergaulan, tapi di jawabannya apa? Nggak bisa. Ntar aneh mutusin silaturahim katanya. Wajib mutusin silaturahim sama orang yang ngajak kita buat maksiat. Jangan ditemenin. Dalam salah satu kitab dikatakan, kalau bala Allah Ta'ala turun saat itu, maka yang soleh pun kena saat itu. Kenapa? Karena dia nemenin orang yang lagi maksiat sama Allah. Makanya nggak sedikit teman kita di situ lagi apa itu? Ya nauzubillah ngisep ganja, makai narkoba. Kita kumpul sama dia. Kalau lagi digerebek ngikut nggak kita? Ikut tuh. Ya, tuh makanya sebutannya begitu. Ya. Yang kedua, aneh bilangin lagi tuh, sama nasihatnya. Antum kalau pengen hijrah, tinggalin alatnya. Kalau itu judi, berarti kan handphonenya. Pindahin kalau mau hijrah, handphonenya jual lah, ganti lah. Kalau itu pergaulan yang bikin kita jadi maksiat sama Allah, tinggalin pergaulannya ya. Itu tuh harus dikerjain. Ya, sampai-sampai kalau dia dinasehatin gitu, dia ngejawab. Dia curhat sama aneh perihal utang judi gitu. Aneh, Ustaz, aneh pengen cerita, kenapa? Aneh punya banyak utang. Aneh tobat, nyesel segala macem. Aneh nasehatin misalkan, ya udah ente hijrah sama Allah, minta doa sama Allah untuk kelarin masalah antum. Tapi dia nggak mau. Dia maunya apa? Aneh nggak butuh nasihat untuk saat ini. Ntar aja nasehatin kalau utang aneh udah kelar. Aneh butuh duit, ujung-ujungin duit, ya kan? Kan lucu ya. Antum pengen
pengen jalan keluar, sedangkan Allah sendiri bilang dalam Quran, "Wa man yattaqillaha yaj'alahu mahrajan min haitsu la yahtasib." Ya, di ayat Qur'annya itu disebutkan begitu. Orang yang tawakal sama Allah, orang yang berserah diri sama Allah, nanti Allah berikan sama dia jalan keluar. Makanya itu jawabannya yang benar. Kalau antum cerita sama anak perihal kayak tadi itu, kata hidupannya susah, orang tua ngomel mulu, utangannya banyak. Jawaban kalau orang ngasih jawaban, antum perbaikin sholat, ikutin. Jangan langsung statementnya, ini butuhnya duit nih, bukan itu kan. Justru antum dekat sama Allah, ntar Allah kirim orang buat bantu antum ngelunasin itu utang. Jadi jangan jadikan statement kita di pikiran kita tuh makhluk nomor 1. Jangan. Kalau punya utang, gue udah punya tujuan nih. Sama Fulan pasti bakal bantu gue. Dia orang baik. Kalau gue punya utang, gue bakal minjem duit sama dia. Batal. Gak bakal dibantu. Iya. Syaratnya gimana? Syaratnya antum cerita dulu sama Allah, doa sama Allah, baru nanti kemudian dengan wasilah kita udah laporan sama Allah, insya Allah tuh kita minjem sama orang bantu kita. Atau kita nggak minjem pun Allah yang langsung membantu kita melewati orang lain. Ya, jadi statementnya begitu ya. Jangan kamu dahulukan makhluk daripada Allah, karena itu nggak akan menyelesaikan urusanmu. Tapi kita dahulukan Allah, dan insya Allah setelah itu Allah bakal menyelesaikan urusan kita. Ya, balik lagi, pokoknya nggak ada istilahnya perbuatan haram itu bisa bikin kita sukses dunia akhirat. Ya. Jadi sukses itu jangan lihat di dunia ya, jangan ntar tempatnya di akhirat. Orang nggak sholat, orang durhaka sama orang tua, orang kayak tadi itu maksiat tapi duitnya banyak, ya kerjaan banyak, temennya banyak yang demen sama dia, banyak fansnya. Ingat. Yang namanya sukses gak cuma dunia. Ya. Kadangkala orang dikasih begitu sama Allah Ta'ala, itu namanya bukan nikmat, tapi namanya istidraj. Apa istidraj? Dikatakan kata ulama, huwa an yu'tiyallahul abda kullama yuridu fid dunya liyazdada dalaluhu wa jahluhu wa inaduhu fayazdadu kulla yaumin bu'dan minallahi ta'ala. Ini istidraj nih. Ingat ya. Kalau antum bisa ngelihat orang yang gak ngaji, orang yang gak sholat, kemudian hidupnya sukses, selamat, banyak temennya, banyak kawannya, yang ngaji malah dimusuhin, ingat nih dalilnya, itu bukan nikmat. Tugas kita diciptakan kita buat ibadah, bukan malah gak ibadah. Soal kaya itu bukan tujuan. Ya, soal kita yang penting hati kita selamat. Allah pengen kita sholat, kita sholat. Tapi ada orang yang gak sholat tapi kaya, biarin. Itu bukan nikmat, tapi itu istidrat. Apa istidrat? Pemberian Allah kepada hambanya atas setiap apa yang dia minta di dunia, dikasih semua sama Allah Ta'ala. Liyazdada dolaluhu, agar bertambah kesesatannya. Liyazdada jahluhu, agar bertambah kebodohannya. Dia udah dikasih nikmat sama Allah. Dia gak sholat tapi punya mobil. Makin gak sholat, mobilnya makin nambah, makin tambah sesat kata Allah. Kata ulama, makin tambah bodoh dia, makin seakan-akan dirinya, aneh nggak apa-apa nih kalau nggak sholat, aneh kaya-kaya aja. Allah cinta sama aneh nih, buktinya aneh nggak sholat, aneh disayang, punya mobil, punya istri, punya anak segala macam, punya banyak teman. Antum yang nggak ngaji malah nggak punya mobil. Jangan terpengaruh sama itu, nggak mungkin. Itu namanya istidrot tuh. Bahkan dikatakan fayazdadu kullu yaumin, maka tiap harinya bu'dan minallahi ta'ala. Setiap hari-harinya dia, hari ini, besok, walaupun nikmatnya dalam segi dunia bertambah, apa yang dia pinta dikabul sama Allah, tapi dia enggak ibadah, ingat, tiap harinya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Entar meninggal, enak malaikat gebuk dia tuh. Ya. Makanya syukur kalau masih ada yang kita dulu doyan maksiat, doyan minum khamar, doyan main judi, doyan ngisep ganja, doyan makan narkoba, ditegur sama Allah, ditangkap ditegur sama Allah, hidupnya rusak banyak utangnya, itu Allah masih sayang. Ketimbang antum selamat, padahal itu haram. Ingat, makin tambah sesat, makin tambah bodoh, bahkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum meninggal dalam kondisi itu tuh udah fix, digebuk sama malaikat. Ya, digebuk sama malaikat. Ya, emang umumnya orang kudu ngerasain dulu cuman sayang kehidupan yaumil kiamah itu gak bisa gitu habis ngerasain kita minta balik di dunia. Tapi ada dalil yang menunjukkan bahwasannya orang yang meninggal itu nanti pada pengen hidup lagi nih, yang udah meninggal nih sekarang nih. Dia nyesel, seandainya dulu saya di dunia
Kalau saya bangkit lagi di dunia, saya pasti bakal ngerjain sholat. Kalau seandainya saya dihidupin lagi sama Allah Ta'ala di dunia, saya pasti bakal sholat jamaah. Saya pasti bakal hadir majelis taklim. Kenapa? Karena dia tahu di yaumil kiamah di kubur itu gelap kalau seandainya nggak ada ilmu. Gelap kalau seandainya nggak ada ketakwaan sama Allah Ta'ala. Makanya dia minta hidup. Dia minta dihidupin sama Allah. Ya Allah, hidupin saya lagi, saya pasti bakal ibadah. Saya pasti bakal sedekah. Tapi kata Allah Ta'ala, mustahil. Antum nggak bisa hidup lagi. Antum udah terlambat. Itu ada dalam riwayat dikatakan. Cukup tuh riwayat tersebut menjadikan dalil kalau nanti seandainya kita meninggal, kita sia-siain hidup di dunia, kita sesatin diri kita secara sukarela masukin diri kita ke neraka, entar antum meninggal, antum nyesal tuh kayak gitu. Ya Allah, saya pengen hidup lagi. Kalau bisa tuh tiap malam Sabtu saya wajibin saya hadir. Kalau nggak hadir saya denda. Kalau nggak hadir saya bakal jual motor saya segala macam. Pasti begitu. Cuman sayangnya belum berasa. Emang kadang orang kudu ditimpa dulu baru berasa dia. Jadi biarin. Ya, tapi kalau rahmat kita, sayang sama teman, ingetin tetap ajak ngaji. Adapun urusan dia datang apa enggak, biarin. Karena yang kasih taufik itu Allah. Hidayah terus datang tuh sama kita. Mahal sebenarnya hidayah tuh. Hidayah itu disebutkan dalam kitab Adab Sulikil Murid, itu juga disebutkan sebagai namanya bais namanya. Bais itu Allah berikan kepada orang yang beruntung katanya. Gak semua orang dapat yang namanya bais. Apa bais? Dorongan kita untuk semakin dekat kepada Allah. Jadi kalau ada teman kita ngajak kita ngaji, bais tuh hidayah dari Allah. Terima apa tolak? Harusnya terima. Antum dipilih sama Allah buat dengar tuh kebaikan. Tuh, kalau antum tolak, ntar ada masanya antum gak dapat lagi yang namanya itu. Kalau meninggal siap-siap, ya. Siap-siap sengsara. Nauzubillahi min dzalik. Jadi balik lagi ya. Jangan contoh orang kagak benar. Contoh Rasulullah. Atau kalau buat antum Rasulullah ketinggian, contoh guru kita. Cari guru yang sanatnya nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dunia akhirat hidup kita selamat. Ntar insyaallah bentar lagi bulan Maulid. Bulan di mana banyak nanti di ceramah-ceramah menceritakan tentang sirah dan samailnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Maulid nanti kita bisa membuka kajian tentang sirah dan samailnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan di bulan Maulid mudah-mudahan di antara kita ada yang diberikan rezeki oleh Allah Taala bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita tutup majelis kita kirimkan suratul Fatihah bil khusus untuk anak dari abang kita, ya. Namanya siapa? Muhammad Alif Riansah. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau Allah Ta'ala angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan kesembuhan yang manfaat, yang dawam, sehingga Allah tenangkan, Allah berikan kesabaran dan ketenangan kepada kedua orang tuanya. Ala hazihin niyah biniyati syifa wa bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bibarakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadil majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kita doakan bil khusus buat sahibul bait yang mana telah menyediakan tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Allah jaga keluarganya, Allah Ta'ala berikan rezeki yang banyak dan barakah. Allah Ta'ala jadikan anak-anaknya anak-anak soleh-solehah. Allah Ta'ala kabul segala hajat-hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga kita doakan untuk kampung kita, bil khusus kampung Amil ini, kita doakan mudah-mudahan menjadi kampung yang penduduknya soleh-soleha. Allah hindarkan dari segala mara bahaya musibah. Allah Ta'ala berikan keberkahan yang banyak, yang barakah. Bijahin Nabi bihakin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabb.